Al-aidu mustaqun minal aud, utawi ngaran aid mustaqun iku kang den mustaq minal aud saking lafal aud. Di annahu karna satuna aid ya'udu iku babalik ya'id sinin ing dalam pirang-pirang tahun. Aw ayya'udu as-sururu atau babalik as-sururu apa kabungahan bi'audihi kalawan babalik ya'id. Aw likasrati awaidillahi atau karna akhlak pirang-pirang rindu mari Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi atas pirang-pirang hamba Allah fihi dalam id afdalihi tegese kautamaan. Summa salatul id mangkano likut kayu salat id matlubatun iku kang den puri bil kitabi kalawan al-Qur'an wa sunnati lan sunnah wa ijma'il ummati lan ijma' para ulama. Wallahu ta'ala bisnadaw sapa Allah ta'ala ing ayat fasalli li rabbika wanhar. Fasalli mangka salat sira Muhammad li rabbika karena arah-arah Rabb sira wanhar lan nyembelih sira Muhammad. Ila dan ucapakan al-murad utawi kang den maksud di salat kalawan di salati kalawan salat guna ing dalam kono-kono mahal salatu Idul Nahri iku salat Idul Nahar. Wala khafafi annahu alaihi salatu wassalam kana yusalli ma huwa wa sahabatu ma'ah. Dan orang nama samar iku maujud ing dalam satune kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana kangjeng Nabi yusalliha iku nglakoni salat ya kangjeng Nabi huma ing karna idain wa ya kangjeng Nabi wa sahabat lan sahabat mau ing dalam semertan Nabi wa man ba'dahu lan wong ba'dahu kang tetap ing dalam sausane Nabi. Wa ruya lan den riwayatkan annahu alaihi salatu wassalam apa satune kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu apa satune kangjeng Nabi alaihi mugaddat ing atas Nabi utawi rahmat dan salam. Awal idin utawi awal id salahu kam salat ya Nabi wa id al-fitru iku salat Idul Fitri fi sanati saniyah ing dalam tahun kang kapindho minal hijrati saking hijrah baginda Nabi. Wa fiha lan ing dalam sanati saniyah furridat zakatul fitri dan fardukaken apa zakat fitrah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita yaitu membaca ratib al-idrus, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan dengan sedikit kajian dan membahas tentang tata cara praktek salat Idul Adha. Karena walaupun bagaimanapun belum tentu orang yang melaksanakan sholat id itu belajar dulu ilmu sholat. Mungkin sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha ikut-ikutan. Nah, ya. Sedikit kita akan membahas kaifiat atau tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Jika besok tanggal 9, tanggal 8 berarti 9, hari Rabu 10 berarti Lebaran. Nah, hari Kamis berarti. Tapi jika ini sudah termasuk Arafah, maka berarti ada yang hari Rabu melaksanakan sholat id. Nah, kita tidak akan membahas tentang waktunya karena ketentuan sholat Idul Adha yaitu bertepatan dengan 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Berarti ketika melihat tanggal itu melihat bagaimana ketentuan-ketentuan ru'yah dan hisabnya. Ya, semua itu ada ilmunya. Jika ada yang Rabu, insya Allah itu melalui hisab, insya Allah itu pun benar. Jika ya ada yang hari Kamis, insya Allah itu pun benar melalui ru'yah.
melalui ru'yah. Tapi ketika ikhtilaf antara ru'yah dan hisab, kata kaidah idza ta'arrada ru'yah wal hisab qudima ru'yah. Apabila kontradiksi antara ru'yah dan hisab, maka yang harus didahulukan adalah ru'yah. Walaupun dua-duanya boleh. Nah, dua-duanya bagus. Boleh saja. Tetapi ketika kontradiksi nanti bertolak belakang antara ru'yah dan hisab dan semuanya sesuai dengan ilmu ru'yah dan hisab, maka kaidah menjelaskan idza ta'arrada ru'yah wal hisab qudimar ru'yah. Apabila kontradiksi, apabila bertolak belakang antara ru'yah dan hisab, maka yang harus didahulukan adalah ru'yah, ru'yatul hilal. Maka saya bukan membahas itunya, tapi membahas tentang kaifiat tata cara melaksanakan salat Id. Wa salatul Idin sunnatun muakkadah. Adapun salat riyaya dua, baik salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Jadi Idain namanya. Idain itu adalah salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha. Bagaimana ketentuan hukumnya salat Idul Fitri atau salat Idul Adha ini? Karena hukum itu tidak lepas daripada 5. Pertama, hukum itu adalah wajib. Yang kedua, hukum itu adalah sunnah. Yang ketiga, hukum itu adalah makruh. Dan yang keempat, hukum itu adalah haram. Dan yang kelima, hukum itu adalah mubah. Hukum itu tidak akan terlepas daripada 5 hukum ini. Maka ketentuan salat Idul Adha atau salat Idul Fitri, para ulama menetapkan hukumnya sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya apa sunnah muakkadah? Adalah sunnah yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sunnah ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Ada sunnah yang baku, ada sunnah yang diperkuat, ada sunnah yang tidak diperkuat. Contoh, selain salat Idul Fitri, contoh qabliyah dan ba'diyah. Seperti qabliyah maghrib itu hukumnya ghair muakkadah, tetapi ba'diyah maghribnya itu hukumnya muakkadah. Qabliyah maghribnya itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya ghair muakkadah. Itu melihat sikon, kondisi. Kalau seandainya belum ada yang koma dan waktu masih ada kesempatan untuk melaksanakan qabliyah maghrib, silahkan. Tapi jika sudah mulai koma, kita jangan melaksanakan sholat qabliyah, mending ikut sholat berjamaah. Tetapi ba'diyah maghrib, maka itu hukumnya muakkadah. Artinya kalau ada waktu, kita jangan sampai meninggalkan ba'diyah walaupun hanya 2 rakaat. Ya, kalau bisa sih 4 rakaat. Kalau bisa sih 4 rakaat, jangan langsung wa ilaikal kacir. Nah, jangan langsung wa ilaikal kacir. Minimal setelah maghrib kita zikir subhanallah 30, alhamdulillah 30, Allahu akbar 30, dilanjutkan tahlil la ilaha illallah 100, ya. Langsung 100 langsung ba'diyah. Setelah ba'diyah masih ada lagi namanya salat awabin 20 rakaat kalau mau. Setelah awabin masih ada lagi sholat hadiah, silahkan. Mau ngapain lagi, paling ke rumah nonton TV. Nah, ya. Terkecuali orang yang ngajar ngaji anak-anak, ya, ngajar ngaji anak-anak silahkan, karena ngajar ngaji hukumnya wajib, sholat mah hukumnya sunnah. Awas tuh. Nah, ketentuan sholat riyaya ini hukumnya sunnah muakkadah. Wahiyya rakaatani, adapun rakaat daripada salat Idul Fitri atau salat Idul Adha dilakukan yaitu dengan 2 rakaat. Yukabbiru fil ula, halnya dengan melaksanakan takbir di dalam rakaat pertama 7 kali takbiran, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Maka ketika setelah takbiratul ihram kita usalli sunnatan li Idul Adha rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar, namanya takbiratul ihram. Maka setelah itu tidak langsung baca Al-Fatihah, tapi baca dulu Allahu akbar takbir
Tapi takbirnya bukan takbiratul ihram, ya. Tapi disunahkan membaca takbir di rakaat pertama, membaca takbirnya 7 kali. Dari setiap takbir diselang dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari setiap takbir diselang dengan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita ibadah sholat tuh kagak ikut-ikutan doang. Jadi kita sholat ada ilmunya. Nah gitu ya. Jadi ketentuan sholat id setelah takbiratul ihram dilanjutkan membaca takbir 7 kali di dalam rakaat pertama. Dan wafis tsaniyah di dalam rakaat yang kedua membaca takbir selain takbir bangun dari rakaat yang pertama. Ini prakteknya mah udah hafal semua. Cuman ikut-ikutan doang. Kalau ditanya bagaimana, pokoknya mah gitu aja udah. Kan begitu. Kan gitu kalau kita ditanya mah, karena belum ngaji. Ya. Wa yaktubu ba'daha khutbataini, dan disunahkan setelah melaksanakan salat disunahkan untuk khutbah. Khutbataini 2 kali khutbah. Makanya perbedaannya antara salat Jumat dan salat Id. Kalau salat Jumat khutbah terlebih dahulu baru melaksanakan salat. Kalau Id yaitu salat dulu baru. Artinya walaupun kita tidak ngedengerin khutbah jadi itu salat. Misalkan salat Id tuh, misalkan langsung pulang aja. Gitu. Cuman kurang sempurna. Batal salatnya tidak. Beda dengan salat Jumat. Tahu kita ada di situ, kabur kagak dengerin. Beda. Al-Aid mustaqun min al-aud. Adapun Aid yaitu diambil dari asal kata ada yahudu audan. Artinya aud ialah kembali. Kembali dari apa? Yaudu bisinin, kembali dari setiap tahun. Jadi Id itu dinamakan salat Id karena salat tiap tahun berulang-ulang. Makanya dinamakan sholatnya Id. Id itu artinya kembali. Jadi ketika sesuatu yang sudah hilang kembali berarti namanya Id. Istri kabur kembali Id namanya. Alhamdulillahirabbil alamin, itu namanya Id itu. Id ganti. Ya, alhamdulillahirabbil. Au ayyaudu as-surur, karena kembali tentu akan nampak kebahagiaan. Kan biasa begitu. Au ya'udu as-surur, atau kembalinya kebahagiaan bi'audihi, atas kembalinya Id. Setiap mau lebaran pasti bahagia. Ya, apalagi salat Idul Fitri. Wah, luar biasa senangnya gitu. Ya itu pun kalau yang punya THR. Kalau yang enggak punya THR mah puyeng-puyeng juga. Kan begitu. Tapi tidak begitu, emang agama tidak melihat begitu. Adanya Id itu adalah kesenangan dari hati, yang timbul dari hati, bahagia itu dari hati, kan begitu. Maka dengan kembalinya Id, maka akan ada kebahagiaan as-surur bi'audi, yaitu dengan kembalinya timbullah kebahagiaan. Maka bahagia seseorang itu tampak akan terlihat di wajahnya. Akan terlihat dampak di wajahnya. Maka dijelaskan di dalam ilmu mantik itu, makanya ada dilalah. Jadi kalau pengen tahu orang itu mumet, puyeng, senang, lihat aja wajahnya. Kalau mengkerut mulut tuh. Apalagi kalau pakai pecinya begini nih, datang ke rumah kita nih, udah nih lagi ruwet bener tuh. Alamat aja. Mau pinjam duit urusannya. Oh, pinjam duit udah ketahuan. Itu dari raut muka. Dari raut mukanya udah ketahuan mau lagi mumet nih orang ini. Tahu banyak utang, tahu apa dapatnya. Nah, begitu. Nah, dengan adanya Id, kembali adanya tiap tahun, kebahagiaan itu akan nampak. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah Id itu adanya tiap tahun. 1 tahun 2 kali. Maka sesuatu yang sudah hilang,
yang kita merasa tidak bahagia, kembali lagi kepada diri kita, insya Allah kebahagiaan itu akan datang kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu namanya adalah id. Id artinya adalah kembali dari keterpurukan, dari ketidaksenangan menjadi senang. Jadi kalau id tidak senang berarti tidak sesuai dengan definisi id. Jadi id itu harus senang. Id itu harus bahagia. Nah, seperti itu. Aulika surati awaidillah, atau dinamakan id ini karena banyaknya orang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari id tersebut. Bahkan hari id tersebut di bulan-bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan saatul ijabah, diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di hari lebaran. Subhanallah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa hajat kita, apa kebutuhan kita, apa keluh kesah kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan minta ke manusia. Minta kepada Allah Subhanahu, tapi caranya minta kepada orang yang paham bagaimana cara meminta kepada Allah. Karena meminta kepada Allah itu ada etika, ada tata cara, ada kaifiat bagaimana cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa salatul Id matlubatun bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Maka berikutnya adapun salat Id, baik salat Idul Fitri ataupun salat Idul Adha, matlubatun yaitu telah diperintahkan bil kitabi dengan ketentuan Al-Qur'an, wa sunnah dan ketentuan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il ummah dan ketentuan ijma' para ulama. Jadi adanya salat Id ini bukan asal-asalan. Jadi ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Ada perintah Rasulullah yang bersumber dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang ditetapkan oleh para ulama. Sebagaimana firman Allah yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim memenuhi ketentuan perintah salat Id, yaitu Allah jelaskan di dalam surah Al-Kautsar. Di dalam surah Al-Kautsar. Bagaimana kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar ini adalah ayat atau surat yang memerintahkan adanya salat Id, baik Idul Fitri ataupun salat Idul. Bagaimana kata Allah? Inna a'tayna, sesungguhnya aku yang maha agung, a'tayna telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar, kenikmatan yang sangat banyak. Bisa dinamakan telaga Kautsar. Jadi kata Allah begini, Muhammad, kan engkau telah aku berikan dengan nikmat yang begitu banyak. Engkau ini adalah nabi yang aku istimewakan, kata Allah. Maka nikmat aku telah terlalu banyak aku berikan kepada engkau. Sekarang mana tanda terima kasihmu kepadaku, kata Allah. Lalu itu mana tanda terima kasihmu kepadaku atas nikmat yang telah engkau berikan. Maka karena Nabi Muhammad telah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, fasalli li rabbika, maka ingat Muhammad tanda syukurmu kepadaku, kata Allah, maka lakukanlah salat. Jadi salat adalah bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Ini khususnya kepada Nabi Muhammad
umumnya mah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah begini, "Woi jelema, hei manusia, terlalu banyak nikmat aku yang telah aku berikan kepada engkau, tapi engkau lupa atau lalai atas nikmat yang telah aku berikan. Mana tanda terima kasihmu kepadaku? Aku nggak minta lagi duitku dibalikin lagi sama Allah," kan begitu. "Aku nggak minta lagi rezeki aku yang telah aku berikan kepadamu. Aku tidak minta lagi kesehatan yang telah aku berikan kepadamu. Aku minta lagi," kata Allah, "tidak. Cuman bagaimana? Cuman cukup syukur terima kasih kepadaku. Mana tanda syukurmu?" Tahu ya tuh. Bahasa kitanya begitu tuh. Jadi kata Allah, "Muhammad fasalli li rabbik." Maka tanda syukurmu atas nikmat yang telah aku berikan kepada engkau, fasalli, lakukanlah salat. Maka di ayat ini menjelaskan tentang salat Idul Adha atau salat Idul Fitri. Li rabbika, semata-mata salatnya li rabbika, karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Jadi adanya perintah salat Idul Fitri atau salat Idul Adha adalah bukti tanda syukur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sama gitu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, tanda syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat. Jadi salah orang jika diberikan nikmat yang sangat banyak tapi tidak mau ruku, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut bukan syukur nikmat, namanya kufur nikmat. Apa kufur nikmat? Kufur tidak berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi tidak cukup kalau kita dapat gaji gede, tidak cukup alhamdulillahirabbil alamin tapi sholat kagak. Kagak begitu. Misalkan Pak Haji Nurulis gajinya naik. Nah, tidak cukup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tetap waktunya sholat ya. Sholat. Nah, itulah tanda syukur berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, begitu. Bukan hanya alhamdulillahirabbil alamin langsung raktir orang. Nah, tidak begitu. Tapi sholat kagak, ngaco itu namanya. Masih ya. Maka di situ fasalli li rabbik, maka kata Allah, Muhammad, karena aku telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada engkau, bahkan telaga Kausar aku berikan kepada engkau Muhammad, maka fasalli, salatlah kamu Muhammad, li rabbika, semata-mata karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah atau menyembelihlah kamu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau tidak salah pulang dari sholat Id 100 salah motong. Cuman sisanya dikasih ke Ali. Selain yang 70 berapa tuh dipotong sama baginda Nabi, yang 30 diserahkan sama sahabatnya bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, jadi adanya perintah salat Idul Fitri atau salat Idul Adha itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Kautsar. Itu dalilnya. Kila al-murad bis salati huna salatu Idul Nahri. Menurut satu pendapat, menurut Kil, yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat Idul Nahri, salat nahar. Wal khafaha, tidak samar lagi, artinya jelas bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusallihuma. Nabi Muhammad pun melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha beserta sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ba'dah, dan orang-orang setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun sama melakukan salat Idul Fitri, melakukan salat Idul Adha. Alhamdulillah. Wa ruwiya anna alaihi salatu wassalam awwalu Idin salau al-fitr fi sanati saniyah. Diriwayatkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal Idin, adapun permulaan salat Id yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fitru, yaitu salat Idul Fitri bisanati saniyah, di dalam tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi adanya salat Id
yang dilakukan oleh Nabi salat Idul Fitri adalah di tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang udah tahun berapa? 1444. Nah, ini tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru ada perintah melaksanakan salat Id. Ya, utama pertamanya adalah salat Idul Fitri di tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha furidat zakatul fitri, bertepatan dengan diperintahkannya salat Idul Fitri, diperintahkan pula pada tahun kedua tersebut furidat zakatul fitri, difardukan adalah zakat fitrah. Jadi adanya zakat fitrah pun diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bertepatan dengan perintah salat Idul Fitri, yaitu di tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang kita kalau ditanya sholat Id udah berapa kali? Udah alhamdulillah, dari kecil sholat Id. Alhamdulillah. Terus ditanya itu tahun keberapa diperintahkannya? Udah pokoknya begitu aja udah. Yang penting mau berangkat aja. Insya Allah kita kalau ngaji mah paham. Insya Allah. Oh, berarti adanya perintah sholat Id adalah di tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan diperintahkannya zakat fitrah. Itu pun di tahun kedua hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hukumnya salat Id hanya sebatas sunnah muakkadah, tidak wajib, bahkan tidak fardu kifayah. Tapi menurut satu kil nih, kil itu artinya berani berbuat, berani tidak bertanggung, melempar batu sembunyi tangan. Nah, melempar batu sembunyi tangan namanya kil. Nah, kil itu gitu. Jadi wakila innaha fardu kifayah. Menurut satu pendapat, menurut kil nih, ya berpendapat tapi ketika ditanya kabur. Nah, gitu. Nah, berkomentar tapi ketika dibalik ini kabur. Nah, itu namanya kil tuh. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, melempar batu sembunyi tangan, namanya kil. Nah, tapi kita jelaskan bagaimana menurut kil ini. Wakila innaha fardu kifayah, tapi menurut pendapat kil bahwa salat Id itu bukan sunnah muakkadah, melainkan hukumnya fardu kifayah. Berat ya. Hukumnya berat. Hukumnya fardu kifayah, berarti seperti sholat jenazah. Seperti sholat jenazah, mensolati jenazah. Fardu kifayah jika tidak dilakukan oleh ahli kampung maka dosa semua seluruh ahli kampung. Tapi kalau sunnah mah tidak. Ya kalau yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakannya tidak dapat. Begitu sunnah mah. Begitu hukum sunnah itu, ya kalau dilakukannya dapat pahala, tidak ya tidak mendapatkan pahala, gitu doang. Tidak dosa tidak, cuman tidak mendapatkan pahala, kan gitu. Cuman kalau ibarat kerja mah cuman dapat gaji pokok, tidak dapat bonus. Nah, cuman yang namanya gaji pokok kadang-kadang kagak cukup, kan begitu. Makanya ada tuh insentif-insentif yang lainnya, kan begitu. Itu contoh-contoh gambaran duniawi. Nah, karena kil ini menghukumi salat Id adalah fardu kifayah, fatarkuha tahawunun fiddin, maka meninggalkan salat Id maka dihitung menggampang-gampang di dalam agama. Jadi kata kil mah, tapi mantap juga ini pendapat ini. Lu mah orang Islam tapi lu kagak salat, bahasa kita mah begitu. Nah, lu mah ngegampang-gampang agama lu. Aku mah agama Islam, salat mah kagak, kan gitu. Nah, ini menerapkan kil hebat sebenarnya ini. Jadi menurut kil, orang yang tidak melaksanakan Idul Fitri tahawunun fiddin, dia menggampang-gampang di dalam urusan agama. Hebat juga nih pendapatnya mah. Kayak bener itu. Kayak luar biasa. Subhanallah. Li'annaha min sa'airil Islam. Alasan kil bahwa salat Id ini dihukumi fardu kifayah, tidak dihukumi sunnah muakkadah, karena salat Id sebagian daripada siar agama Islam. Hebat juga nih ini. Hebat
Hebat juga, cuman ketika ditanya kabur nih. Komentarnya mah bagus. Komentarnya mah Infonya bagus. ya. Infonya bagus. Nah, infonya bagus nih, komentarnya mah bagus nih. Cuman Bagusnya nggak ada. cuman ngeberatkan Iya, gitu. iya. Memberatkan gitu. Makanya alhamdulillah hanya sebatas sunnah muakkadah. Wa tusra'u jama'atan bil ijma, dan dilakukannya salat Id dilakukan jama'atan halnya berjamaah ijma' para ulama. Jadi kalau bisa salat Id ya dilakukan dengan secara berjamaah. Tapi wal madhab, menurut kaul madhab, annahu tusra'u lil munfarid, bahwasannya boleh-boleh saja dilakukan secara sendiri-sendiri. Boleh sendiri, kita kagak salat berjamaah, salat aja sendiri, kagak harus pakai khutbah kagak. Kalau sendiri maka harus pakai khutbah. Sholli sunatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu kita sholat duha. Oh langsung. Gitu. Mantap dah. Mantap gitu ya. Jadi mau ke masjid, malu ketinggalan misalkan gitu. Udah ketinggalan misalkan. Udah di rumah aja kita sholat sendiri. Sholli sunatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Udah jangan ada khutbah, siapa yang mau dengerin. Gitu. Udah, setelah itu baru kita sholat duha. Mantap itu. Tadi sholat siapa imamnya? Wah. Imamnya gua sendiri, makmumnya malaikat. Mantap jawabnya. Wal musafir, orang yang sedang di dalam perjalanan, supir nih. Wal musafir, dari ke rumah mobil, kebenaran hari lebaran, terlibur kerja. Sholat ini dilakukan, heula sholat. Iya. Ya, wal sendiri aja sholat, jangan usah berjamaah, sendiri aja nggak apa-apa. Wal musafir, wal abdi, wal mar'ati, dan perempuan. Kenapa? Li'annaha nafilatun, karena sholat itu hukumnya hanya sebatas karena sunnah fa asbahat al istisqa wal khusuf, maka sama halnya dengan sholat istisqa dengan sholat gerhana. Jadi sholat gerhana pun bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan sholat sendirian, sama halnya dengan sholat Idul Adha. Nah, itu. Tadi dijelaskan bahwa perempuan pun boleh melaksanakan sholat secara berjamaah atau sendiri. Cuman ada yukrahu lisyabatil jamilah wadawatil haid al-khudur. Dimakruhkan lisyabatil jamilah terhadap perempuan muda yang sangat cantik. Al-khudur untuk hadir melaksanakan sholat itu. Ya. Jadi kalau ada perempuan wanita muda sangat cantik, udah jangan suruh ke masjid. Uyang nantinya yang lain liatin bursa yang lain, ya. Kalau ini mah cantiknya beneran. Kalau kata almarhum Almakbula Boci, cantik biasa, cantik masih biasa. Kalau ini mah cantik. Nah gitu tuh ya. Almarhum kan begitu tuh bilangnya tuh ya. Cantik, berarti cantiknya udah mantep-mantep lah. Kan begitu dah. Nah bagi orang perempuan yang sangat cantik, yukrahu lisabatil jamilah al-khudur, dimakruhkan bagi perempuan yang sangat cantik untuk hadir ikut sholat Id. Repot tulisannya. Nah itu. Nah, bagaimana yang sunnah? Wa yustahabu lil ajur al-khudur, tapi disunahkan bagi nini-nini masih silakan hadir. Nenek-nenek